Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdatri Pradana dengan NPM 247822091 dari kelas 3C. Jadi di sini saya akan mempraktekkan materi di minggu ini mengenai NetMiko dan juga YAML ya. YAML ya, NetMiko dan juga YAML. Nah, jadi di sini di langkah pertama kita perlu menggunakan lab session di minggu lalu yang sudah terinstall PNV dan juga syslog-nya. Lalu sudah pastinya perangkat dan server ini telah memiliki IP dan dilakukan beberapa konfigurasi seperti SSH ataupun yang lainnya. Nah, mungkin kita langsung aja ke topologinya. Jadi di sini kita pertama-tama akan tes konektivitas di NAC-nya atau di servernya ini. Nah, untuk tes konektivitas ya kita bisa lihat dulu nih IP yang diperoleh. IP yang diperoleh dari si server ini. Yang pertama dulu deh. Di Ethernet 2, interface Ethernet 2 ya, dia dapat IP 192.168.11/24 ya subnet masknya. Nah, ini nih IP statik ya yang kita buat sendiri. Sedangkan di Ethernet 1 ini IP DHCP yaitu 10.137.86. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tes ping 8888. Oke, berhasil lah, nggak RTO. Nah, ini artinya dia ini berhasil terkonektivitas dengan ini ya. Siapa nih? Web 8888 itu. Selanjutnya, kita akan tes konektivitas di switch. Kita pertama-tama bisa lihat dulu nih IP di switch ini berapa dengan cara show IP interface brief. Nah, di sini ada nih IP address 192.168.110, tapi interface-nya adalah VLAN 5. Nah, kita lihat lagi show VLAN brief. Nah, di sini ternyata di VLAN 5 itu namanya adalah server ya, VLAN server. Yang dimana di sini dia menampung port Ethernet 00 dan juga 01. Seperti itu. Sekarang kita lihat keseluruhan konfigurasi dari si switch-nya dengan cara show running config. Nah, di sini karena kita kemarin udah setup SSH, seharusnya di sini sudah ada ya yang namanya entah itu password, username, itu apa lagi. Banyak ya untuk setup SSH. Nah, ini sampai IP domain. Oke, ini IP yang tadi ya, yang kita tunjukkan tadi. Ini juga. Nah, ini IP SSH version 2. Lalu selanjutnya di line VTN 04 ya. Oke, selanjutnya kita akan tes dari si server. Tes menguji konektivitasnya menggunakan SSH ya. SSH Ragil 192.168.110 ya. Iya. Ping IP dari si switchnya. Oke, benar ya. Oke, benar. Oke. Tes dari switch sudah selesai. Selanjutnya dari router ke router. Nah, sama perintahnya so IP interface brief. Namun di router ini nggak ada yang namanya VLAN ya. VLAN hanya cuma ada di switch. Nah, di sini kita bisa lihat di Ethernet 00 IP address yang kita tetapin kemarin adalah 192.168.120. Oke, mungkin bisa kita uji konektivitasnya dengan SSH juga ya. Lagi 192.168.120 ya. Oke, oke, berhasil lah. Kita berhasil masuk ke router dengan SSH. Oke. Berarti terhubung ya. Nah, sekarang kita dari router ke switch coba. Kita ping 192.168.110. Oke, berhasil juga ya. Sukses thread
100%. Oke, berarti ini konektivitas dari router ke switchnya juga berhasil. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke exercise 2-nya, yang dimana di sini kita akan konfigurasi switch dan router dengan script menggunakan library NetMiko ya. Jadi di langkah pertama kita install NetMiko di server atau NAC, lalu membuat script Python dengan NetMiko dan Python 39 ya. Ini versi Python 39. Lalu scriptnya itu memuat ini ya, untuk membuat VLAN 10 di switch, lalu mengaktifkan interface loopback 0 di router. Nah, nama file script yaitu ini ya, netmiko config.py. Kita bisa langsung ke server aja. Kita bisa exit dulu. Di sini kita cek versi Pythonnya dulu ya. Karena kemarin kita sudah install PNV, kita seharusnya sudah dapat versi Python 39. Oke, akan benar 3919. Sekarang kita install netmiko dengan menggunakan pip install netmiko. Nah, netmiko ini library Python ya. Library Python yang dikhususkan untuk mengontrol perangkat otomasi jaringan seperti switch dan juga router gitu. Nah, ini kita bisa lihat ya, di netmiko sendiri di sini sudah ada ya, already satisfied. Nah, ini seharusnya sudah terinstall ketika kita install PNV ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke pembuatan scriptnya. Oke, di sini oke, kita lihat dulu. Oke, ternyata di sini saya sudah ada ini ya, scriptnya. Oke, mungkin biar lebih adil kita hapus dulu script-script yang sudah saya coba ini, biar kita jalankannya dari awal. Lalu rm netmiko config.py. Selanjutnya YAML config.py. Oke, kita coba cek lagi. Oke, seharusnya cuma ada ini ya, script dari syslog doang, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Oke, balik lagi ke mana nih, netmiko. Oke, nah cara membuat file di server ini kita bisa menggunakan perintah nano ya. Nah, kosong ya. Nah, di sini saya sudah siapkan script mengenai soal ini ya. Saya sudah siapkan. Nah, di sini sesuai ketentuan ya, bahwa di sini dia menggunakan library netmiko. Nah, untuk mengakses switch dan juga router ya. Yang dimana nanti mereka akan menjalankan perintah untuk membuat VLAN 10 dan juga membuat interface loopback 0. Oke. Kita salin. Oke, salah lagi. Kita salin, kita taruh ke sini. Nah, di sini seharusnya untuk IP address ataupun username password ini sudah saya konfigurasi juga ya, sudah saya setting, udah sesuai dengan alamat yang kita punya di topologi ini. Jadi kita tinggal save aja. Lalu selanjutnya kita akan menjalankannya dengan cara Python lalu nama file. Nah, oke, di sini kita bisa lihat output. Kita bisa lihat output. Astagfirullah. Nah, ini output yang dihasilkan ya. Jadi di sini saat kita menjalankan Python netmiko config.py, dia akan terhubung ke switch. Lalu ini yang program jalankan ya. Dia akan masuk ke configure terminal, lalu langsung membuat VLAN 10, VLAN lab, dan
ini ya, konfigurasi kesimpan. Lalu sama juga di router ya, dia bedanya hanya membuat interface loopback 0, lalu IP address 10.10.10.1 dan subnet masknya 255.255.255.255. Oke, berarti scriptnya ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita kita pastiin dulu apakah script tadi itu beneran beneran terkonfigurasi atau tidak gitu. Caranya itu ya bisa dengan membaca syslog yang udah kita install kemarin. Misalnya kita syslog ng version ya. Gimana sih? Version. Nah, ini syslog yang sudah kita install kemarin. Nah, bisa pakai syslog. Ini saya hanya nunjukin syslog yang sudah terinstall aja ya. Tapi di sini saya untuk mengeceknya kita manual aja. Misalnya di sini kita bisa langsung show IP interface brief. Nah, di sini salah. Karena di switch itu buat VLAN, kita bisa show VLAN brief ya. Oke. Di sini VLAN 10 ya. Ada VLAN 10 dengan nama VLAN lab. Oke, berarti di switch sudah berhasil. Selanjutnya di router. Nah, ini kita cek manual juga. Berarti show IP interface brief. Oke, ada nih ya interface loopback 0 yaitu 10.10.10.1. Oke, berarti sudah berjalan dengan baik scriptnya. Selanjutnya kita akan ke exercise 3 mengenai menyimpan informasi router dalam file YAML. Jadi YAML ini sebuah format file lah, format file yang memiliki keuntungan gampang atau mudah dibaca oleh manusia. Jadi di YAML ini jarang sekali ada yang namanya sintaks-sintaks seperti di pemrograman Python gitu. Kayak di sini ya, kita bisa lihat ini format JSON ya. Ini agak ribet. Kita tahu bahwasannya JSON itu memiliki format seperti ini ya. Ada key, ada value, lalu tentunya sebelum mereka masuk ke key value itu ada yang namanya ini ya, tanda kurung awal, lalu tanda petik. Ini kalau orang awam melihat pasti agak bingungan. Nah, jadi kita akan menggunakan YAML gitu agar ramah untuk pemula atau orang awam yang ngerti pemrograman gitu. Nah, di sini kita diminta untuk membuat file device YAML yang berisi informasi utama dari si router. Lalu nanti kita akan membuat script Python untuk mengakses router menggunakan file YAML dan mengirimkan sebuah perintah sederhana. Oke, di sini kita bisa lihat ya bahwa perintah sederhananya itu ini ya, show IP interface brief. Jadi kita bisa melihat IP deskripsi IP pada interface di routernya gitu. Nah, oke, kita langsung aja buat di server ya, di server masih sama. Nano devices YAML. Oke, device tipe Cisco iOS. Hostnya itu ini IP host ya, 192.168.120. Ini si IP router ya. Lalu username Ragil. Oke, ini kita lalu passwordnya itu udah pasti Ragil secret
Nah, secret passwordnya sama juga ya. Oke, apa nih? Lalu kita save ya. Seharusnya udah cukup. Kita save, lalu selanjutnya kita akan buat ini ya, file script Python-nya dengan nama nano yaml config.py. Nah, di sini saya sudah siapkan juga scriptnya. Ini ya. Ini ya. Jadi dia mengimpor YAML dan mengimpor NetMiko juga. Oke. Kita coba paste. Astagfirullah. Mana tadi? Oke, kita paste, kita exit. Lalu kita jalankan file scriptnya ini. Oke, ternyata salah ya. Apa nih? Devices file home YAML with open device. Coba kita benar nggak device. Oke, ternyata nama filenya salah ya. Kita bisa balik lagi ke nano device. Ternyata kurang ini. Kurang apa namanya? Kurang S ya, kurang S. Nah, devices. Ya, device. Aduh. Devices namanya devices. Yes. Lalu kita ls lagi. Oke, seharusnya ada ya, malah keduplikat. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita tinggal rm device YAML. Oke, kita lihat lagi. Oke, sekarang kita tinggal run lagi aja si scriptnya. Nah, berhasil lah. Jadi dia menampilkan output dari output si routernya atau dari perintah show IP interface brief. Nah, sama ya. Sama dengan si router. Nah, ini. Seperti itu. Selanjutnya di exercise 4 kita perlu konfigurasi seluruh perangkat dalam file YAML. Jadi tambahkan informasi mengenai switch-nya aja di device YAML. Lalu modifikasi YAML config.py-nya. Jadi scriptnya ini ya. Scriptnya ini kita ubah yang dimana itu akan mengkonfigurasi ini ya, interface loopback 1 di router lalu membuat VLAN 100 di switch-nya. Oke, berarti di YAML kita perlu tambahin mana tadi? Berarti kita nano lagi devices YAML. Nah, di sini kita perlu nambahin si device tipenya si ini ya, si siapa sih namanya si switchnya. Device tipe Cisco, astagfirullah, Cisco iOS. Lalu hostnya ini sama ya, kok sama apa beda? 192 168 110. Lalu username-nya ini Ragil, lalu passwordnya ini Afda, lalu secret passwordnya ini adalah Afda juga. Nah, ini seharusnya sudah cukup ya. Oke. Perlu tambahan strip ya. Nah, seperti ini. Kita Ctrl X, kita save. Ya, kita save.
Oke, selanjutnya kita akan ke scriptnya. Nah, ini script terakhir yang kita siapin sama kayak tadi ya. Cuma di sini ya perintahnya aja cuma yang berbeda. Di sini komennya dia aktifin loopback 1, lalu yang di switchnya buat VLAN 100. Hanya saja di sini kita menggunakan YAML. Ya, ini sama kayak yang di awal tadi ya. Sama kayak di awal tadi. Nah, selanjut kita ke nano Python. Oke, ini. Jadi kita tinggal hapus dulu script ini. Astaga. Lalu kita paste, kita exit. Yes. Yes. Oke. Seharusnya ini oke, udah cukup ya. Sekarang kita tinggal jalankan lagi Python YAML config.py. Oke, dia terhubung ke router. Cepet amat. Dia terhubung ke router, berhasil lah di sini. Lalu dia membuat interface loopback 1, lalu di switch 2 juga dia terhubung ya. Oke, sekarang kita pastiin dengan cara manual, yaitu show VLAN brief. Oke, sudah ada VLAN 100. Selanjutnya di router kita cek show, astaga. Oh ya, ini ya. Show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada loopback 1 dengan IP 11.11.11.1. Oke. Berarti scriptnya sejauh ini berjalan dengan lancar ya. Oke. Baik. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan dalam praktikum ini. Bila ada kekurangan dalam video ini saya mohon maaf. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.